Ya, saya izin merekam ya. Oke, Miss. Oh, Esther udah masuk tapi nih. Nggak apa-apa lah, saya rekam aja buat nanti lihat lagi. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. So, for syntax part, I divided this subject into 2 episodes. Yang pertama kemarin minggu sebelum UTS ya. Saya jelaskan sedikit tentang sinteks, tentang sinteks itu kan kalimat ya. Kalau morfologi kan pembentukan kata. Nah, kalau sinteks kalimat. Jadi belajar tentang kalimat itu sendiri. But first, apa sih kalimat itu atau sentence menurut Anda? Ada yang tahu? Pakai bahasa sendiri kalimat itu apa? Menurutku kumpulan kata yang memiliki satu penjelasan sendiri. Kumpulan kata, sorry bunyinya agak kresek-kresek. Kumpulan kata yang bagaimana? Kumpulan kata yang memiliki penjelasan tersendiri atau memiliki ide tersendiri. Oke. What about you, Ardi? Kalimat adalah gabungan antar kata-kata yang jika dijelaskan itu akan mengandung arti. Oh, gitu. Esther mau menambahkan? Esther bisa bersuara kah? Apa baru sampai rumah ya? So, kalau misalnya kalian bilang kalimat adalah kumpulan kata-kata yang bermakna atau memiliki ide, bagaimana kalau misalnya saya bilang a tall man atau seorang pria tinggi, apakah itu bisa disebut kalimat? Bisa. A tall man, udah gitu doang. Bisa disebut kalimat nggak? Enggak sih, Miss, sebenarnya. Enggak kan? Enggak ya, belum ya. Atau misalnya saya bilang gini, because I am hungry, udah. Itu kalimat apa bukan? Udah, kalau kalimat itu kan kalimat ya. atau bukan? Kalimat. Bukan. Bukan kalimat. Nanti saya jelasin kenapa. Terus saya bilang misalnya, meskipun kamu ada di sana, even though you are there, udah gitu. Kalimat bukan? Is that a sentence? Bukan. Kalimat. No, exactly it's not. Nah, tadi yang saya bilang, ya apa? Kayaknya aku ngerti dikit maksudnya. Oke. Nah, sekarang kayak tadi a tall man, atau misalnya saya bilang very good, atau not bad, atau misalnya beautiful girl, itu mereka tuh bukan kalimat tapi frase, or in English called phrases. Nah, apa itu phrases? PowerPoint-nya sudah kelihatan kah? Udah, Miss. Oke. So, phrases. A phrase is a group of 2 or more words. Nah, ini kelompok 2 atau lebih kata ya. 2 or more words functioning as a meaningful unit within a sentence or clause. Jadi si frase ini kelompok kata dan dia punya fungsi sebagai satu unit yang bermakna. Unit ini ada di dalam kalimat atau klausa. Nah, kalimat sama klausa itu sendiri ada beda sendiri ya. Mereka punya definisi yang berbeda antara sentence sama clause, kalimat atau dan klausa. Nah, meaningful unit ini misalnya begini. Misalnya saya bilang tadi a tall man. Misalnya I saw a tall man in front of your house. Nah, a tall man di situ dalam kalimat berfungsi sebagai apa? Saya ulang ya, I saw a tall man in front of your house. Subjeknya mana? Tall man. I saw a tall man. Subjeknya adalah I. Verbnya adalah saw. Ya enggak? Berarti a tall man sebagai apa? Objek. Exactly. Nah, itu dia unit. Satu unit gitu. Jadi bukan e-nya aja, bukan tall-nya saja, atau bukan man-nya saja. Tapi a tall man, mereka jadi satu unit. Nggak bisa dipisah. Satu unit objek. Jadi bukan e-nya saja atau man-nya saja. Nah, itu yang dimaksud dengan functioning as a meaningful unit.
So a phrase can be used as a subject, can be used as an object, or even can be used as a verb. Misalnya sebagai subjek nih. My very best friend is a famous singer. Nah, my very best friend kan berarti sebagai subjek, ya enggak? Itu ada berapa Ya, kata? Miss. My very best friend, ada 4 kata. Berarti dia frase karena dia berfungsi sebagai satu unit, artinya itu sebagai subjek. Nah, untuk yang berfungsi sebagai verb misalnya, she is standing by the window. Nah, itu verbnya bukan is saja, bukan standing saja, tapi is standing. Sebagai verb continuous. Nah, itu juga frase seperti itu. Ada lagi preposition yang di belakang kayak tadi misalnya I saw a man in front of your house. Nah, in front of your house itu keterangan tempat ya nggak sih? Ya kan? Nah, itu Ya. prepositional phrase itu juga masuknya frase seperti karena dia punya fungsi sebagai satu unit. Kemudian the second, a phrase is commonly characterized as a grammatical unit at a level between a word and a clause. Jadi dia berfungsi sebagai unit grammar antara kata dan klausa. Jadi dia biasanya minimal 2 kata, jadi bukan 1 kata ya. Makanya disebut antara sebuah kata dan klausa. Clause sendiri apa nanti saya jelasin. And then a phrase is made up of a head. Biasanya dia punya kepala, katanya a head word. Contoh tadi a tall man. Intinya kan tentang si pria ya. Cuma prianya itu sendirian dan tinggi. A tall man, seperti itu. Jadi ada kepala katanya head word, which determines the grammatical nature of the unit. Jadi kan tall man karena dia kepalanya adalah kata benda man, maka disebutnya noun phrase. Kalau misalnya kayak very good, nah good itu kan kepalanya dia sebagai adjective, berarti dia adjective phrase. Kalau kata very well, well itu adverb. Nah, very well berarti adverbial phrase seperti itu. Now, the type of phrase, the first is noun phrase, biasanya disingkat menjadi NP, adjective phrase, verb phrase, adverb phrase, and prepositional phrase. Nah, sekarang kita bahas noun phrase dulu ya. So, a noun phrase refers to a phrase that built upon a noun which function as the head word of the phrase. Jadi, noun phrase ini adalah kumpulan kata yang dia menjadi satu unit, fungsinya tuh menjadi satu. Dan kalau kepala katanya adalah kata benda, fungsinya sebagai subjek atau objek, maka dia pasti noun phrase. Karena fungsi kata benda itu dia kan sebagai subjek atau objek sebuah kalimat atau objek dari preposisi. Jadi dia adalah noun phrase. For example here, the young man threw the old dog a bone. Nah ini kan subjek nih, the young man. Subjek itu pasti noun. Subjek nggak mungkin verb. So the young man di sini kepala katanya atau head wordnya adalah kata benda. So this is noun phrase. Kemudian this is the verb. Objeknya objek langsungnya adalah the old dog. Ini juga kata benda, maka dia noun phrase. Dan satu lagi ini a bone. Dia ada 2 kata dan kepalanya adalah kata benda, tetap noun phrase. The second example, pretty girls whispered softly. Nah, ini sebagai subjek pasti dia noun. Tapi karena dia lebih dari 1 kata, maka dia noun phrase. Ya kan? Nah, berikutnya adjective phrase. So, an adjective phrase refers to a phrase that modifies a noun. Seperti fungsinya adjektif sendiri. Adjektif kata sifat itu fungsinya apa sih? Adjektif itu misalnya saya bilang siapa ya? Coba sebutkan nama artis terkenal 1 aja. Afgan. Oke, Afgan. When you hear Afgan, what do you think? Pakai katanya 1 aja. Boleh ciri-ciri fisik. Sorry, apa? Ulang, bisa ulang? Voice, suara. Oke, suaranya kenapa? Bagus. Oke, good. He has good voice. Oke, his voice is good. Bisa juga gitu. Apalagi? He is handsome, relatively handsome. He is tall. Nah, kata-kata yang mendeskripsikan Afgan itu kan nama ya.
Nama itu Iya. termasuk kata benda. Proper noun dia kategorinya. Proper noun itu adalah kata benda yang diawali huruf besar, seperti untuk penyebutan nama orang, nama kota, judul lagu, nama majalah, nama jembatan. Nah, itu proper noun pasti pakainya karena pakai huruf besar. So, Afgan ini tetap walaupun dia masih manusia tapi termasuk kategorinya adalah kata benda. Nah, tadi yang Anda sebutkan deskripsi Afgan ini adalah good voice. Nah, good-nya ini sama tall, handsome itu kata sifat. Berarti kata sifat itu fungsinya adalah modifies a noun atau mendeskripsikan sebuah kata benda. Contoh lagi misalnya Suramadu Bridge. Nah, itu kalau kita lihat kan it's very long, it's wide, it's smooth. Nah, kata-kata seperti smooth, long, wide itu adalah adjektif. Fungsinya adjektif apa tadi? Ya, dia mendeskripsikan si jembatan Suramadu itu. Jembatan Suramadu kata benda. Jadi fungsi adjektif adalah mendeskripsikan sebuah kata benda. Maka adjective phrase berarti dia sama kata sifat, seperti kata sifat. Jadi kumpulan kata yang berfungsi menjelaskan atau mendeskripsikan sebuah benda. Nah, contoh ya. She seemed extremely pleasant. Nah, ini adjective phrase karena pleasant itu kan kata sifat ya, artinya menyenangkan. Tapi ini ada kata lain walaupun ini adverb, tapi kepalanya adalah adjective. Si extremely ini menjelaskan pleasant, tapi yang sangat menyenangkan ini apa? Sangat menyenangkan. Apa yang sangat menyenangkan ini? She. Yes, dia. She itu kan subjek. Subjek itu pasti kata benda. Dia pronoun. Pronoun itu masih kategori kata benda. So, karena extremely pleasant menerangkan benda, maka dia adjective. Cuma karena dia ada dua kata, jadi adjective phrase. Seperti itu. Nah, berikutnya, that ride is very scary. Ini juga sama adjective phrase. Anjungan itu atau wahana itu sangat menyeramkan. Nah, scary itu adalah adjective. Cuma dikasih dikasih modifier lagi, dikasih penekanan sangat menakutkan. Nah, yang sangat menakutkan itu apa? Ride kan? Atau wahana. Wahana itu kata benda. Jadi karena dia menerangkan sebuah benda, maka dia adalah adjective. But because there are two words, dia disebutnya adjective phrase. Nah, kalau di sini nggak ada very-nya seperti that ride is scary atau that movie is scary. Berarti dia cukup bilang adjective aja di sebuah kata, bukan frase. Karena ini ada dua kata, very scary sebagai satu unit, nggak terpisah, maka dia disebut frase. Sampai sini paham ya maksudnya frase ya? Paham, Miss. Oke, Paham, nah sekarang Miss. verb phrase sama kumpulan kata tapi berfungsi sebagai verb unitnya ini. Contoh, Rose was walking quickly to the school. Nah, ini was walking-nya adalah verb phrase. Jadi nggak bisa was-nya saja, walking-nya saja. Was adalah to be, walking adalah verb ing atau present progressive. Tapi dia verb-nya adalah jadi verb jika disatukan. Karena walking itu dia bisa jadi gerund, bisa jadi adjektif lagi nanti. Tapi kalau ditambahkan to be, maka dia jadi verb. Nah, kan dia lebih dari satu kata ya. Maka disebut phrase. Jadinya verb phrase. Nah, nomor 2, mana verb phrase-nya? Ada yang bisa identify nggak? Can you identify the verb Not phrase? trying. Not trying. It's not Kurang. trying. Nah, exactly. Is not trying. What about this one? Verb phrase-nya Must mana? Go. Must go. go. Excellent. The last one? Has been been sold. sold. Has been sold. Excellent. Seperti itu ya, itu verb phrase yang di garis bawah. Berikutnya ada adverb phrase. So an adverb phrase is a group of words which modifies the meaning of a verb, an adjective, adverbials, adverbs, or the sentence as a whole. Jadi adverb phrase itu biasanya menjawab pertanyaan when, where, how,
Tapi kalau bukan yang how ini ya, how tall, seberapa tinggi, how good, belum. Nah, tapi yang seperti ini misalnya, how does she run? Seberapa bagusnya dia berlari gitu. How does she run? Oh, she runs very fast. Misalnya kayak gitu. Jadi adverb phrase biasanya menjawab pertanyaan where. In the closet. Nah, itu bisa adverb phrase, both adverbial phrase and also prepositional phrase. Nah, kita bahas dulu deh adverb phrase. So in other words, an adverb phrase does almost the same work that an adverb does. Jadi sama fungsinya sebagai adverb. Cuma kalau adverb itu satu kata, sementara adverb phrase itu kelompok kata minimal 2. For example, we are expecting him to come next year. He almost always arrive on time. He ran very quickly. Coba nomor 1 mana adverb phrase? Bisa nebak nggak? Dia biasanya menjawab when, where, how. Yang manakah adverb phrase-nya nomor 1? Tebak aja. Next year. Exactly. Number 2? On time. Good. Number 3? Quickly. Very quickly. Kan lebih dari satu kata. Oh ya, very quickly. Quickly itu adverb, dia kepalanya. Nah, very juga kebetulan adverb. Tapi kalau misalnya very good, dia jadi adjective phrase karena kepalanya itu adjective ya. Jadi very quickly, kepalanya adverb, jadi dia adverb phrase. Okay, the next is prepositional phrase. So, any phrase that consists of preposition, jadi setiap frase yang diawali dengan preposition atau preposisi, dia maka adalah disebut preposition phrase. Now, such a phrase also at times consists of other modifiers describing the object of the prepositional phrase. Langsung contohnya aja biar ngerti nih. Students are advised to be on time. Sama tadi kayak verb phrase ya. Jadi adverb phrase itu kan tentang lokasi, tentang waktu, tentang cara. Tapi kalau misalnya dia ditambahkan preposition, dia jadi bisa prepositional phrase, bisa juga adverbial phrase. Nah, seperti ini nih, students are advised to be on time. Please turn towards the right at the intersection. And my husband is the man with the black shirt. Nomor 1, di sini ada kata on time, dia ada preposition on, maka dia disebutnya preposition phrase. Tapi dia bisa juga adverb phrase karena menjelaskan tentang waktu. Kemudian, please turn towards the right at the intersection. Banyak nih. Tuh. At the intersection. Ini ada preposition, maka dia disebutnya prepositional phrase. Yang terakhir, with the black shirt. Ini ada preposition with. Nah, kalau prepositional phrase, kepalanya ada di awal. Karena preposition dulu, baru kata bendanya. Nah, jadi ini with the black shirt masuk prepositional phrase karena diawali dengan preposition with. Seperti itu. Sampai sini untuk frase ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke klausa atau clause? No, Miss. Oke, No, untuk Miss. Ardi. Esther, adakah? Nggak ada. Oke, nanti pertanyaan boleh menyusul di grup ya. Kalau misalnya ada trouble suara. Oke, lanjut ke clauses. Apakah klausa atau clause itu sama dengan sentence? Seperti saya bilang tadi di awal, they are different. But they can be the same. Nah, loh. Sama tapi beda tapi bisa sama. Jadi gini, a clause is a group of words that includes a subject and a verb. Nah, apakah sentence juga gitu? Iya, kalimat atau sentence juga sama group of words that includes a subject and a verb. Lalu bedanya gimana? Saya jelasin dulu ya. Clause sendiri ada 2 jenis. Yang pertama adalah independent clause. Dari namanya independent. Itu artinya kan Independence Day gitu kan, hari kemerdekaan. Jadi independent clause adalah klausa yang independent atau merdeka atau bisa berdiri sendiri.
Kemudian yang kedua, lawannya lah dependent clause yang nggak bisa berdiri sendiri berarti. Nah, dependent clause ini ada 3 jenisnya. Pertama adjective clause, the second is noun clause, and the last is adverbial clause. Cuma 3. Nah, saya jelasin dulu yang independent clause. Nah, coba ini ya, saya baca dulu nomor 1 nih. Even though they are rich, titik. If you can swim and run fast, titik. After he and I graduated last year. Because he has a very warm personality. Menurut Anda, ini sudah bisa disebut sentence enggak? Belum. Nggak enak kan ya? Belum sih. Nggak enak Belum. kan? Coba misalnya tahu-tahu ada teman kamu bilang, kalau kamu punya uang, tahu-tahu dia diem. Kan kamu nungguin dong lanjutannya apa. Terus gitu kan. If I had money so, gitu kan, pasti kamu nungguin karena itu kalimatnya belum selesai. Nah, itu sentence. Sementara ini bukan sentence, but it is already clause. Oke, saya ulang ya. Jadi, mereka belum jadi sentences. They are not sentences yet, but they are clauses. Karena tadi definisi clausa adalah kumpulan kata yang terdiri subjek dan verb. Ini ada subjeknya. Nih. Ini subjek nih. They are rich. Subjek. Verbnya mana? Are. Number 2, subjeknya you. Verbnya can swim sama run. Number 3, subjeknya he and I. Verbnya graduated. Nah, nomor 4 subjeknya mana? She. Oke, verbnya mana? Has. Ya, tapi belum jadi sentence. Tapi dia udah clause. Nah, ini yang disebut dependent clause. They cannot stand alone. Nggak bisa berdiri sendiri karena masih ada kelanjutannya. Nah, coba bandingkan dengan yang sebelahnya di sini. They are rich. You can swim and run fast. Enak nih, udah selesai. He and I graduated last year. She has a very warm personality. Nah, selesai. Misalnya ada yang bilang, kamu cantik. Udah selesai, bisa. Tapi kalau coba ditambahkan, jika kamu cantik, bisa nggak berhenti? Enggak bisa. Nggak bisa. Karena ada Nggak kata bisa. jika. Atau saya tambahkan misalnya, meskipun kamu kaya, terus udah berhenti. Nggak bisa kan? Tapi kalau meskipunnya saya hilangkan menjadi, kamu kaya. Kamu adalah orang kaya. Selesai kan tuh kalimatnya? Nah, jadi itu disebutnya independent clause. They can stand alone. Disebutnya simple sentence. Karena dia sudah selesai, boleh dikasih titik. Mereka kaya raya. Kamu bisa berenang dan lari cepat. Selesai gitu loh, nggak perlu nungguin lanjutannya. Tapi kalau kita tambahkan kata sambung seperti even though, if, after, because, dan seterusnya kata sambung lainnya ya, itu nggak bisa berdiri sendiri, pasti nunggu kalimat lanjutannya. Nah, itu yang disebut dependent clause. Udah masuk clause, tapi yang bisa berdiri sendiri itu independent clause dan sudah masuk kalimat. Apakah dependent clause bisa jadi sentence? Yes. Asalkan ditambahkan another independent clause, maka dia akan selesai. Contoh gini nih. Even though they are rich, even though they are rich, misalnya ya. Even though they are rich, they are very humble. Meskipun mereka kaya raya, mereka sangat rendah hati. Nah, udah selesai. Nah, itu baru sentence. Tapi bukan simple sentence lagi, karena di situ udah ada 2 klausa, dependent sama independent. Itu masuknya ke complex sentence. Nah, jadi kita bisa simpulkan nih, clause atau klausa, dia bisa berdiri sendiri, bisa tidak. Artinya, dia bisa selesai, bisa belum selesai secara kalimat. Tapi kalau sentence, dia juga kumpulan kata-kata yang terdiri dari subject verb, but then it has finished. Gitu, sudah selesai. It is a completed action, a completed idea.
Paham nggak maksud saya? Iya, paham, Miss. Ya, complete gitu, udah selesai gitu. Nah, saya kasih contoh lagi complex sentences. Nah, ini ya, yang bercetak merah itu adalah independent clause, yang bercetak warna hitam itu adalah dependent clause. Bayangkan di sini nomor 1 tidak ada kata-kata they are rich. Jadi langsung because they invest their money well. Karena mereka investasi uang mereka dengan baik sekali. Begitu udah nggak ada lanjutannya, nggak enak. Berarti dia belum sentence, baru dependent clause. Nah, biar dia jadi a complete sentence, ditambahkan satu independent clause. Di sini contohnya adalah they are rich. They are rich because they invest their money well. Nah, sama juga untuk nomor 2. You can swim and run fast. Nah, ini independent nih. Karena tanpa ini, tanpa if you want to, dia bisa dikasih titik langsung. Tapi kalau if you want to, nggak bisa dikasih titik. Nah, dia biar jadi full sentence, tambahkan satu independent clause. You can swim and run fast if you want to. Yang nomor 3, he and I graduated last year before the pandemic occurred. Dia dan aku lulus tahun lalu sebelum pandemik mulai, misalnya, atau terjadi. Nah, untuk complex sentence ini, kalimat dependent dan independentnya boleh tukeran posisi seperti ini. Tuh. Tapi kalau tukeran posisi semuanya ya, misalnya independennya di belakang, maka dependentnya di depan. Jangan dipecah. Can you see the difference? Kelihatan? Kelihatan, Miss. Kelihatan. Cuma kalau dia pindah ke depan otomatis huruf besarnya diganti ya. Nah, ini jadi capital B, ini jadi small caption. Dan jangan lupa kasih koma. Tuh. Jadi kalau dependent clause at the beginning of the sentence, you have to put comma after that. Cuma kalau sebaliknya, kalau independent yang di depan tanpa koma. Memang gitu aturannya. Nggak perlu penjelasan panjang lebar, pokoknya begitu aja. Jadi kalau dependent clause yang di depan pakai koma. Nah, misalnya gini, if you eat too much spicy food, coba Anda lanjutkan. Lanjutannya gimana? Independent clause-nya. If you eat too much spicy food, You will get. you will get Sakit perut apa, Miss? stomach ache. Stomach You ache. will get stomach ache. Nah, you will get stomach ache itu udah independent, dia nggak ada if you eat too much spicy food pun dia bisa berdiri sendiri. Tapi kalau digabung sama if you eat too much spicy food, maka dia jadi full sentence yang lengkap, si dependentnya itu jadi bisa jadi bagian full sentence seperti itu. Another example, before I go to bed. Nah, itu kan masih belum jadi sentence tapi udah jadi clause ya, cuma dependent. Before I go to bed, before I go to bed, I Pray before. I pray. Pray first. I pray first. I take a bath. I wash my hand and wash my feet. Atau I brush my teeth. Seperti itu dan seterusnya. Nah, paham ya? Nah, untuk ini videonya nggak perlu saya setel sekarang. Bisa di setel nanti by yourself. Nanti saya kirim presentasinya. That's it. My time is already over, unfortunately. So